Sekitar tahun 2017, sajian C sapi memukau masyarakat Bandung. Sajian C ini berupa daging sapi dengan cita rasa dan aroma asap yang disajikan bersama sambal dan kuah kaldu. Ternyata sajian ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Rote. Pamornya berkembang di Kupang, kemudian berlanjut ke beberapa kota besar di Jawa termasuk Jakarta. Di Pasar Santa, Jakarta Selatan, sebuah kios kecil dengan nama Kokasika menawarkan daging bercita rasa khas NTT ini. Ini yang NTT siapa ya? Kokasika CI sapi. Dagingnya Mas yang dari NTT. Oh, langsung dari sana? Enggak sih, kita udah bikin sendiri di sini. Ini siapa nih yang mbaknya yang dari NTT atau? Enggak, kebetulan kita memang suka masak. Jadi kita coba bikin makanan dari Indonesia. Kebetulan cocok sama sei. Jadi kita coba jual sei sapi. Wow, keren nih. Tapi berarti udah pernah ke sana dong? Belum? Udah? Kita coba-coba tesnya sih di Jakarta aja. Cuma kita kontak-kontak sama orang. Mengutip dari kompas.com, C adalah bahasa Rote untuk daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapin dengan bara api hingga matang. Masyarakat suku Rote lah yang menggunakan teknik masak ini untuk mengawetkan daging rusa hasil buruan. Bahan makanan lain juga diasap agar tahan lebih lama. Wah, ini teknik masak daging asli Indonesia yang harus dimasukkan dalam daftar bersama dengan rendang. Pengolahan CI itu kan nggak sembarangan ya, Mbak? Diasap. Ah iya, memang benar diasap. Terus kan yang saya tahu tuh kayaknya menggunakan kayu tertentu gitu nggak sih? Iya. Jadi memang kita proses untuk bikin daging sei itu diasap kurang lebih tuh 5-8 jam. Kalau daging sapi itu paling lama itu 8 jam kita asapnya. Kalau ayam mungkin 5-6 jam. Sebelum diasap, irisan daging sapi dibumbui terlebih dahulu. Kemudian, daging digantung atau diperas untuk mengurangi kadar airnya. Proses pengasapan selanjutnya akan mengurangi lebih banyak kadar air. Winarno dalam buku Pengantar Teknologi Pangan tahun 1980 menyebutkan bahwa senyawa kimia hasil pengasapan dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri dan dapat menghambat oksidasi lemak pada daging. Secara tradisional, pengasapan C sapi menggunakan kayu kosambi. Kayu jenis ini banyak tumbuh di Rote dan sering digunakan sebagai bahan bangunan. Asap dari kayu kosambi lah yang bertanggung jawab atas warna merah daging C. Kalau mau orisinil dari Nusa Tenggara Timur, sebenarnya kita pakai kayu kosambi. Cuma sayang banget di Jakarta itu sulit sekali dapat kayu kosambi. Jadi akhirnya kita harus improve. Akhirnya kita cari kayu yang bisa mendapatkan hasil yang smoky. Akhirnya kita bisa pakai kayu dari rambutan atau kayu mangga atau apel. Oke, kita mau nyobain yang namanya CI sapi dan CI ayam. Nih CI ini memang kita berasa kayak terbang ke NTT lagi main di sana dan makan makanan ini. Oke, baiklah kita cobain. Ini kan ada dua versi ya, ada versi sapi dan ayam. Jadi kalau yang mungkin nggak bisa lagi diet daging sapi, boleh makan daging ayam ya kan. Kita cobain yang sapi dulu ya. Ini dia, jadi berasanya memang berasa ya kayak smoke beef ya. Jadi aroma ininya dapat banget ya, aroma asap-asapannya dapat. Kalau dari tekstur sendiri dibilang lembut banget enggak, karena ini kepotongannya kan tebel-tebel ya. Beda sama smoke beef itu kan lebih tipis ya, ini kan memang lebih tebel. Jadi kita masih ngerasain ada tekstur dagingnya. Supaya nggak penasaran, kita cobain dengan sambal luatnya. Luat. Ini dia. Wah. Ternyata strong banget si luat nih ya. Tapi ini si luat ini memang ada asam, dominan pedas sama kemangi. Jadi agak ada aroma wangi-wanginya. Nah, ini baru cakep banget ya. Ini asam manis mix ya dengan ada sedikit aroma daun kemangi, enak banget ini ya. Mumtaz. Indonesia punya banyak sekali menu olahan daging yang khas dan lezat di tiap daerahnya. Penggunaan bumbu-bumbu yang kaya, teknik masak yang berbeda menambah khasanah kuliner Nusantara. Padang punya rendang, makanan khas Sumatera Barat yang menduduki posisi teratas sajian kuliner terlezat di dunia dan selalu menjadi primadona. Menu lezat ini menggunakan daging sapi yang diolah dengan beragam bumbu dan rempah-rempah Nusantara. Selain itu, rendang dimasak bersama santan kelapa. Diaduk selama berjam-jam dengan menggunakan tungku dari kayu bakar.
Dengan metode memasak seperti inilah didapat cita rasa rendang yang gurih sempurna, serta awet disimpan sampai lama. Salah satu makanan yang identik dengan Jawa Timur adalah rawon. Hidangan daging berkuah ini berwarna hitam berkat kluwek atau kepayang, sehingga disebut black soup. Surabaya sebagai ibu kota tanah Jawa Timur menjadi titik temu beragam versi rawon di Jawa Timur. Salah satu resep rawon yang terkenal berasal dari perbatasan Pasuruan dan Probolinggo dan diberi nama rawon nguling. Selain rawon daging, ada juga rawon iga dan rawon dengkul. Rawon biasanya dinikmati bersama pelengkap yaitu tauge, telur asin, sambal terasi, dan kerupuk udang. Di Indonesia, daging sapi juga kerap diolah menjadi semur. Olahan daging bercita rasa gurih dan manis ini memiliki kuah berwarna coklat pekat. Daging dimasak perlahan bersama bumbu dan rempah-rempah sehingga menghasilkan daging sapi yang empuk dan nikmat. Bagi warga Betawi, semur daging ini jadi hidangan yang wajib ada di saat Lebaran. Semur daging dinikmati bersama sayur godok, jadi lauk pelengkap ketupat Lebaran. Menu-menu yang Bro cicipi kali ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan ragam olahan daging khas Nusantara. Semoga episode kali ini menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap kuliner Indonesia.